Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan. Saya sendiri Irma Eka Febriani bersama kedua rekan saya yaitu Nadia Infakasari dan Rika Amelia. Kerangka teori akuntansi, tingkatan pertama, tujuan pokok akuntansi, tingkatan kedua, konsep dasar pelaporan yang meliputi 1. Karakteristik mutu informasi 2. Elemen laporan keuangan. Tingkatan ketiga, pedoman pelaksanaan yang meliputi 1. Asumsi 2. Prinsip 3. Kendala. Kerangka kerja konseptual. Suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual membahas laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Kerangka konseptual berlaku untuk laporan keuangan semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual. 1. Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. 2. Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang sudah ada. Saya Nadia Infakasari melanjutkan presentasi dari Irma. Saya akan menjelaskan tujuan dasar pelaporan keuangan. Tujuan dasar pelaporan keuangan ada 3. Yang pertama, untuk menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Kedua, untuk membantu investor dan para kreditor dalam ketidakpastian arus kas masa depan. Yang ketiga, tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya. Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang harus diungkapkan, serta format penyajian yang melibatkan penentuan alternatif dan menyediakan informasi mengenai karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih baik dengan informasi yang kurang berguna bagi tujuan pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif dalam pelaporan keuangan. Yang pertama ada relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak, akan mempengaruhi keputusan. Maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Kedua, reliabilitas. Informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan. Reliabilitas sangat diperlukan oleh individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi dari informasi. Yang ketiga ada komparabilitas. Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Yang keempat ada konsistensi. Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode, maka entitas tersebut dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi. Asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, asumsi intensitas ekonomi.
yang mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Kedua, asumsi kelangsungan hidup. Sebagian besar metode akuntansi didasarkan atas asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Yang ketiga, asumsi unit moneter yang mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Yang keempat, asumsi perioditas menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu. Saya Rika Amelia yang akan melanjutkan presentasi dari Nadia Infakasari. Unsur-unsur laporan keuangan ada 9. 1. Aktiva. 2. Kewajiban. 3. Ekuitas. 4. Investasi oleh pemilik. 5. Distribusi kepada pemilik. 6. Pendapatan. 7. Beban. 8. Keuntungan. 9. Kerugian. Prinsip-prinsip dasar akuntansi ada 4. Yang pertama, prinsip biaya historis. GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Menyebutkan pendapatan dikatakan telah direalisasi jika produk, barang dan jasa, barang dagang, atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang ketiga, prinsip penandingan. Menyatakan usaha beban ditandingkan dengan pencapaian pendapatan sepanjang hal ini rasional dan dapat diterapkan. Keempat, prinsip pengungkapan penuh. Menyebutkan bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade-off penilaian. Kendala-kendala dalam pelaporan keuangan. 1. Hubungan biaya dengan manfaat. Biaya penyediaan informasi harus ditimbang terhadap manfaat yang bisa diperoleh dari pemakaian informasi itu. Manfaat yang bisa didapat dari standar harus melampaui biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan. Yang kedua, materialitas. Berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan, suatu item akan dianggap material jika pencantuman item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Yang keempat, praktek industri. Sifat unik dari sejumlah industri dan perusahaan terkadang memerlukan penyimpangan dari teori dasar. Dalam industri utilitas publik, aktiva tidak lancar dilaporkan terlebih dahulu dalam neraca untuk menunjukkan karakteristik industri utilitas yang padat modal. Yang keempat, konservatisme. Berarti jika ragu, maka pilih solusi yang sangat kecil kemungkinan akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi aktiva dan laba. Konservatisme, jika diaplikasikan secara tepat, akan menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi yang sulit. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.